Intinya dalam hidup ini, kalau kita selamat sesudah beriman, jangan sampai pernah menyekutukan Allah. Jangan sampai kita menyekutukan Allah. Insya Allah Allah akan memberikan keselamatan kepada kita nanti di kehidupan akhirat. Karena ini syarat mutlak ya, untuk kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya, kita sama-sama bersyukur kepada Allah dari hati kita yang paling dalam. Bukan sekedar alhamdulillah, tapi kesyukuran ini timbul karena merasakan saat ini, detik ini, menit ini, rasakan bahwa kita duduk ini karena izin Allah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk di majelis yang insyaallah majelis ini majelis yang sangat mulia. Majelis yang sangat mulia, majelis pengampunan dan banyak kebaikan-kebaikan yang lain yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang harus kita rasakan dalam hati kita sehingga kita ya mampu merasakan ini semua datang dari Allah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah membonceng sahabatnya. Kalau dulu kendaraannya itu kalau tidak unta, kuda atau keledai. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau membonceng sahabatnya yakni Mu'adz berdua di atas keledai, guru dan murid. Di atas keledai sambil membonceng Mu'adz, Rasulullah bertanya kepada Mu'adz, wahai Mu'adz, ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad? Wahai Mu'adz, tahukah kamu apa hak Allah atas hamba? Wa ma haqqul ibadi 'ala Allah, dan apa hak hamba atas Allah? Mu'adz menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lah yang paling tahu. Di sini pelajaran luar biasa. Kalau bergoncengan, kalau kita mau jalan kemana saja, ini kalau kita lihat kepada sunnah kita saling menasehati tentang kebaikan, tentang akhirat. Ini Rasulullah membonceng sahabatnya dan memberikan pertanyaan, dan ini sangat penting. Pertanyaan apa? Apa hak Allah atas hak hamba?
Dan apa hak hamba atas Allah? Maka Rasulullah menjawab, hak Allah atas hamba yakni kamu menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah. Apa hak hamba itu? Ayya'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan apa hak hamba atas Allah? Rasulullah mengatakan, Allah yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Allah tidak akan menyiksa hambanya selama tidak menyekutukan Allah. Ini kabar gembira. Nah, ini yang terus saya ingatkan kita semua agar apa? Agar kita betul-betul sama-sama mentauhidkan Allah. Dalam perjalanan hidup ini betul-betul kita hati-hati sekali ya. Betul-betul kita tauhidkan Allah, menjadikan Allah satu-satunya ilah Tuhan yang kita harus beribadah, ya, tunduk patuh. Satu-satunya ilah Tuhan yang tempat kita mengadu, meminta, ya, bukan yang lain. Ini luar biasa, janji yang sangat luar biasa, gembira. Intinya dalam hidup ini, kalau kita selamat sesudah beriman, jangan sampai pernah menyekutukan Allah. Jangan sampai kita menyekutukan Allah. Insya Allah Allah akan memberikan keselamatan kepada kita nanti di kehidupan akhirat. Karena ini syarat mutlak ya, untuk kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah ya. Kesempatan ini ya, insyaallah kita akan sedikit ya sama-sama mudzakarah ya, berbagi ya. Bagaimana supaya dalam rumah kita, dalam diri kita, keluarga kita, ya tetangga kita, masyarakat kita ini bisa menjadi apa? Bisa menjadi baik dan bisa merasakan ya kebahagiaan, bisa merasakan ketenangan, ketentraman ya, dalam hidupnya, terutama dalam hidup kita. Karena ini yang kita butuhkan. Yang kita butuhkan itu, semua kita sangat membutuhkan. Bagaimana cara supaya kita tenang, tentram dalam hidup ini. Tidak gelisah, tidak pusing. Apa yang harus kita lakukan? Jamaah rahimakumullah, Bapak dan Ibu ya. Yang pertama saya mengajak, kalau kita mau merasakan ini ya, kebahagiaan itu, ketentraman itu, yang pertama yang harus kita mulai pada diri kita, keluarga kita, dalam rumah kita. Apa yang harus kita lakukan? Keluarga kita ajak saudara keluarga kita ya. Mungkin kita, istri kita, anak-anak kita, orang tua kita, semua kerabat kita yang dekat kita ajak untuk apa? Untuk betul-betul mengenal Allah. Untuk betul-betul mengenal Allah, betul-betul bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengenal kalimatul haq la ilaha illallah. Ini ajarkan, pahamkan terhadap keluarga kita. Kalau kita paham dengan kalimat ini, insyaallah ya, kita akan merasakan ketenangan, tidak akan mungkin stres orang. Kenapa? Kalau sudah kenal kalimat ini, masya Allah ya, apapun terjadi pada dirinya dia akan sadar, pasti dia akan kembali sadar. Karena apapun yang terjadi kepada diri kita itu apa? Semuanya datang dari Allah. Ini kalau sudah dia paham makna hakikat la ilaha illallah dan konsekuensinya, tidak mungkin kita akan sedih. Tidak mungkin kita akan sedih. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan kepada manusia di zamannya bahwa la ilaha illallah ini kunci untuk kebahagiaan. Namanya bahagia kan kalau sudah hutang tidak ada, ya kan? Masalah tidak ada, ya. Tapi bukan berarti orang ini di dunia tidak punya masalah. Semua kita punya masalah, tapi enaknya kalau sudah paham la ilaha illallah ini, masalah kita itu kita serahkan kepada Allah.
Karena yang mendatangkan masalah Allah, yang akan menghilangkan masalah Allah. Ini kita tanamkan dalam keluarga kita. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini kita pahamkan sejak dini pada anak-anak kita. Ya. Ini wajib untuk kita ketahui. Ini yang pertama ya. Kalau sudah paham, insya Allah kita akan merasakan karena apapun yang terjadi pada diri kita itu semua dari Allah. Ma asabakum min musibatin illa biiznillah. Jadi apapun yang menimpa kita dalam hidup ini, untuk musibah apapun itu semua izin Allah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Siapa yang terus beriman kepada Allah, nanti Allah akan berikan dia petunjuk, hidayah. Ini jamaah rahimakumullah. Yang pertama, kita semua pahamkan terhadap diri kita, keluarga kita terhadap kalimatul tauhid, kalimatul haq, la ilaha illallah. Paham sehingga kita tidak melakukan kesyirikan, tidak melakukan penyekutuan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama ya. Ulang-ulang terus, jadi pelajari di rumah itu didengarkan. Sekarang ini untuk bisa memahami agama asalkan kita punya waktu. Jangan kita hanya sibuk mendengarkan mendengarkan musik, ya, mendengarkan nyanyian, tapi dalam urusan agama kita lalai. Sekarang mudah, pelajari tinggal diklik saja. Tinggal diklik, akan keluar. Ceramah tentang hakikat la ilaha illallah itu akan keluar nanti. Kita ulang-ulang, bukan sekali tidak paham, ulang lagi, tidak paham, ulang lagi. Karena nama ilmu harus diulang. Nanti kita makin ulang, baru akan terasa, oh ini maksudnya. Nanti kita dengar pengajian lagi, oh ini maksudnya, akan dijalankan, akan diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama kita punya tekad, kemauan untuk mempelajari, memahami kalimat yang sangat agung, la ilaha illallah, ya. Makanya ini yang luar biasa. Rasulullah menyampaikan siapa yang mengucapkan ini, dia sampaikan ke manusia seluruhnya. Ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Hai manusia, ucapkanlah, sampaikanlah, katakanlah ya. La ilaha illallah tuflihu. Niscaya kalian akan bahagia, beruntung. Pendek tapi Masya Allah, saya merenung pendek saja kalimat ini dari Rasulullah. Kita akan mampu merasakan, insya Allah keluarga kita akan mampu merasakan kebahagiaan itu. Dan ini kalimat ini, ya, insya Allah akan menjadikan kita sebanyak apapun dosa kita. Kalau kalimat ini kata Nabi kita ucapkan dengan ikhlas dalam hati kita, tidak tercampur dengan kesyirikan, insya Allah kita akan mendapatkan pasti syafaat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasulullah pernah bertanya, ya, Abu Hurairah pernah bertanya, ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah. Ya Rasulullah, siapa yang paling berbahagia, ya paling beruntung, ya, mendapat syafaatmu nanti pada hari kiamat? Apa jawab Rasulullah? As'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi. Jadi orang yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan, ikhlas dalam hati, artinya tidak tercampur dengan kesyirikan, betul-betul la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang hak, ya, saya sembah, tidak ada Tuhan yang hak tempat saya bergantung, meminta, pokoknya tidak ada illallah, kecuali Allah. Dia ucapkan dalam hatinya dengan ikhlas, maka dialah nanti orang yang paling beruntung mendapatkan syafaatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syarat mutlak kalau kita mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang pertama, ya, kita tanamkan dalam keluarga kita. Kita duduk saling mengingatkan. Kita supaya la ilaha illallah masuk ini kita bicarakan. Karena dalam sebuah hadisnya Rasulullah mengatakan,
La yastaqimu imanu abdin. Tidak akan lurus iman seorang hamba. Tidak akan lurus. Hatta yastaqima qalbuhu. Sampai hatinya lurus. Dan hati tidak akan lurus. La yastaqimu qalbuhu hatta yastaqimu lisanuhu. Hati kita tidak akan lurus sampai lisan kita lurus. Nah, lisan yang lurus ini apa? Lisan yang senantiasa kalau bicara, dia bicara tentang kebesaran, keagungan Allah. Ya. Makanya kalau sudah lisannya lurus, lisannya qawlan sadida, insyaallah semuanya akan dirubah oleh Allah. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Ya. Nah, ini yang harus kita usahakan dalam diri kita, keluarga kita, insyaallah kita akan mendapatkan ketentraman, kedamaian bahkan setiap masalah kita insyaallah akan selesai, Allah yang akan menyelesaikan. Bahkan Rasulullah sampai mengajarkan ada namanya doa al-karb, doa dalam kondisi kesusahan. Doanya tidak ada isinya, tapi kalimat tauhid. Kalau punya masalah, beban, berat yang mungkin tidak bisa kita selesaikan, coba kalimatnya itu apa? La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbul arshil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Lihat Nabi Yunus. Nabi Yunus, kalau kita baca sejarahnya, Allahu Akbar. Bayangkan 3 kegelapan, bahkan dalam riwayat berapa lama dia dalam lautan, 40 hari 40 malam. Apa yang dia lantunkan? Kalimat tauhid saja. Selesai masalahnya, bahkan diganti dengan yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi umatnya yang tidak menerima beliau, ketika beliau keluarkan dari perut ikan, kembali ke kampungnya, diterima oleh semua umatnya. Dan semua umatnya itu beriman. Makmur jadinya. Kenapa? Ucapannya sederhana. Selama 40 hari 40 malam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Inilah tauhid itu. Ya. Ini luar biasa. Maka ini tanamkan dalam diri kita. Kalau punya masalah, datang saja kepada Allah, ucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Allah akan bukakan masalah kita sebagaimana Allah membukakan masalah jalan keluar Nabi Yunus. Aturannya mati dalam perut ikan. Gelapnya malam, gelapnya laut, dalam perut ikan lagi. Siapa? Tidak ada udara di situ. Tapi itulah rintihannya, ibadahnya Nabi Yunus, dia zikir, dia ngaku, dia mentauhidkan Allah, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang berhak saya sembah. Tidak ada yang bisa menolong saya, begitulah. Yang hak hanya Allah. Subhanaka inni kuntu minal zalimin. Maha suci Engkau ya Allah, aku ini zalim. Aku diri ini zalim. Itu yang terjadi. Ini tentang pentingnya kalimat tauhid ini, ajarkan dalam keluarga kita. Mulai insyaallah kalau keluarga kita tanamkan dengan ini, kita ulang-ulang dalam keluarga kita, insyaallah diri kita, keluarga kita akan terhindar dari mara bahaya, yakni nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jamaah rahimakumullah, kalau kita mau merasakan ini ketenangan dalam diri kita, keluarga kita, tetangga kita, masyarakat kita, kaum muslimin harus apa? Harus disiplin dalam menjalankan sholat. Harus disiplin. Kerjakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Jangan pernah kita remehkan. Istiqomah disiplin. Yang laki-laki disiplin. Kemana? Jalan ke masjid. Kerjakan saja dulu sesuai dengan perintah Allah dan Rasul. Kalau kita istiqomah, nanti kita akan rasakan. Ini kadang-kadang belum kita laksanakan sudah mundur duluan. Ini masalahnya masalah hati. Hati itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan akan membahagiakan hati itu kalau yang datang dari Allah. Semua yang datang dari Allah. Kita jalankan sholat, jangan sampai kita tinggalkan sholat.
Kenapa? Karena kalau kita tinggalkan sholat, kata Rasulullah, Allah itu berlepas diri dari tanggungannya. Itu yang bahaya. Kalau tinggal sholatkan dengan sengaja, bahayanya nanti Allah akan berlepas diri dari kita. Maka kita berusaha, kita semua, keluarga kita, jangan tidak ada yang sholat. Kata para ulama, kalau di rumah tangga itu mau bahagia, jangan sampai dalam keluarga itu jangan sampai ada yang tidak sholat. Jangan sampai ada yang tidak sholat. Betul-betul jaga keluarga kita. Insya Allah akan tenang. Kan itu sumber ketenangan, sumber kebahagiaan. Dan sholat itu sarana yang diberikan oleh Allah untuk kita mengadu terhadap masalah kita. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Hai orang-orang beriman. Ya. Minta tolong pada Allah. Bagaimana caranya? Sabar, sholat. Atau bisa juga sabar dalam menjalankan sholat. Sabar dalam menjalankan sholat. Itu nanti Allah akan berikan solusi dari masalah hidup kita. Bahkan Allah akan memberikan ketenangan, ketentraman dalam keluarga kita. Ini yang kedua. Yang betul-betul diperhatikan, kita disiplin dalam menjalankan ibadah sholat. Terutama yang 5 waktu. Yang sunnah kalau tidak sanggup, yang 5 waktunya. Perhatikan yang paling utama yang harus kita perhatikan, yang 5 waktu. Sholat kita belum baik mungkin di rumah. Ayo sama-sama ke masjid sambil belajar. Gerakannya kita belajar di rumah. Kita sama-sama ke masjid, banyak sekali faedahnya, keutamaannya. Banyak sekali kelebihannya yang akan diberikan oleh Allah dan yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya yang kita harus perhatikan supaya kita tenang, bahagia dalam hidup ini, jadikan Al-Quran sebagai wiridan kita, bacaan harian kita. Harus disiplin. Kenapa Al-Quran? Al-Quran itu kalamullah. Coba kita rasakan, Al-Quran itu kalamnya Rabb kita yang menciptakan langit dan bumi, yang telah memberikan kita rezeki. Ini kalamnya. Yang Allah sendiri yang mengatakan dalam Al-Quran, Al-Quran itu banyak barakahnya, banyak kebaikan di dalamnya. Maka jangan sampai tidak, setiap hari itu kita harus luangkan waktu kita untuk Al-Quran. Berikan waktu khusus, jangan siksa, tapi waktunya khusus untuk Al-Quran. Terserah kita punya waktu yang mana untuk Al-Quran. Masing-masing. Kalau yang belum bisa belajar Al-Quran, berikan waktu khusus untuk belajar Al-Quran. Masalah pintarnya itu nomor 16. Yang penting belajar dulu. Kita belajar, niat belajar sampai kita mati. Kita lupa, ingat lagi, lupa, ingat lagi. Itulah namanya belajar. Belajar terus. Nanti kalau kita mati masih belajar, insya Allah masuk dalam golongan orang ahli Al-Quran. Masalahnya kita ini tidak mau belajar. Bagaimana kita menjadi ahli Al-Quran? Luangkan waktu. Abu Hurairah, yang saya baca riwayat hadisnya yang diriwayatkan dan ini penyaksian Abu Hurairah, beliau mengatakan, innal baita, sesungguhnya rumah itu akan terasa luas li ahlihi, bagi penghuninya. Malaikat akan hadir ke dalam rumah. Syaitan akan lari. Dan banyak kebaikan dalam rumah. Ini benda mati. Saking hebatnya Al-Quran. Al-Quran kalau kita baca di rumah, 4 kebaikan ini akan diberikan. Rumah akan terasa luas. Walaupun rumahnya mungkin 6 kali 6. Di situ kamarnya, di situ dapurnya. Tapi dia akan terasa luas. Kapan? Ketika di dalamnya hidup dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Syaitan akan lari. Kan hari ini banyak sekali. Kadang-kadang kita datang minta ruqyah, Ustaz. Ruqyahnya minta ruqyah rumahnya. Sebenarnya gampang saja. Takut itu, hidupkan saja rumah kita dengan baca Al-Quran. Baca saja Al-Quran. Apalagi kalau baca Al-Baqarah.
Jadi amalannya Al-Baqarah. Tidak bisa hatam Al-Baqarah itu semalam, jadikan cicil saja. Yang penting baca surah Al-Baqarah. Baca surah Al-Baqarah di rumah itu, setan akan lari terbirit-birit. Ini kata siapa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setan akan lari. Tapi kadang-kadang kita ini, masya Allah, tidak percaya dengan begitu. Kata Ustadz itu bacanya sekali. Yang perlu, yang penting itu isi rumah. Usahakan keluarga kita. Makanya harus ada keluarga kita yang menjadi ahli Al-Quran. Nanti kita belajar kepadanya. Jangan malas. Ya. Suruh mereka belajar. Alhamdulillah di Gedang Burung ada tempat. Di sini ada, masya Allah, sudah ada gurunya. Tinggal titip saja anak kita. Kalau kita tidak sanggup titip anak kita, mereka pulang nanti bikin di rumah itu. Kita dengarkan bacaan anak-anak kita. Itu masya Allah luar biasa. Tapi sebaliknya, kata Abu Hurairah, kalau di rumah itu tidak ada bacaan Al-Quran, apa yang akan terjadi? Kebalikan dari itu. Rumah itu akan terasa sempit. Sedikit-sedikit ada masalah. Yang tidak mesti dikelahikan jadi kelahi. Anak minta duit, itu tidak ada duit, kita tempeleng kan. Alamat itu kan. Kenapa? Karena tidak diisi rumah kita dengan Al-Quran. Rumah terasa sempit, yang hadir itu syaitan, malaikat akan lari, dan sedikit kebaikan di dalamnya. Itu yang bahaya. Ini kata Abu Hurairah. Ini kalau dibaca di rumah, bagaimana dengan orang yang membacanya? Luar biasa. Ini rumah, benda mati rumah itu. Tapi kalau dibaca di situ, masya Allah luar biasa. Maka luangkan waktu, sisihkan waktu kita dengan Al-Quran. Kalau bisa karena Rasulullah menyuruh kita baca Al-Quran itu paling bagusnya itu 30 hari hatam. Sebulan 30 hari hatam. Berarti sehari itu harus satu juz. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kata sahabat ini, saya sanggup lebih dari itu. Kata Rasulullah 20 hari dah. 20 hari, kalau 20 hari berarti 1 juz setengah setiap hari. Kata sahabat, saya sanggup lagi ya Rasulullah. 10 hari kata Rasulullah. Berarti kalau 10 hari 3 juz setiap hari. Sanggup saya lagi, dari kata sahabatnya. Kata Rasul, sepekan dah. Tidak boleh kurang dari itu. Tidak boleh lebih atau tidak boleh kurang dari itu. Artinya mau 3 hari, 4 hari, tidak boleh, harus sepekan. Dibagilah, kalau sepekan itu berarti 4 juz setengah sehari. Atau 5 juz lah. Itu sehari. Ini harus dibaca Al-Quran, ini perintah Rasulullah. Sebulan sekali. Tapi Abu Hanifah, saya pernah baca riwayatnya, beliau mengatakan minimal kaum muslimin ini harus menghatamkan Al-Quran itu setahun 2 kali. Karena Al-Quran nanti hujjah. Ya, atau bisa menghujjah kita. Dia hujjatul laka, hujjah bagi kita, atau alaika. Al-Quran itu akan menghujjah kita. Maka harus dihatamkan. Ya. Nah, kalau yang sempat Ramadan, setiap Ramadan 2 kali hatam, aman. Kita ambil Ramadannya saja. Aman, insya Allah. Ini Al-Quran. Jadi usahakan. Kita semua coba kita usahakan ini, rasakan manfaatnya. Ini bukan main-main, rasakan manfaatnya. Sempatkan di rumah kita itu baca Al-Quran, siapkan Al-Quran di situ. Jangan kita umat Islam tidak tahu-tahu dengan Al-Quran. Jangan sekedar jadi pajangan, tapi kita berusaha. Kalau tidak bisa ngaji, belajar. Tidak ada alasan untuk kita tidak tahu. Belajar. Sambil belajar dan sempatkan luang. HP-nya ini digunakan. Kalau tidak bisa, dengarkan. Karena mendengar juga luar biasa. Manfaatnya luar biasa. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Insyaallah akan mendatangkan rahmat Allah. HP ini dimanfaatkan. Jangan musik melulu. 1 juz di rumah itu dengar. Kita belum biasa, tapi senangkan diri kita dengan Al-Quran. Cintai Al-Quran. Nanti insya Allah berdoa, ya Allah, mudah saya bisa baca Al-Quran. Minta tolong dengan Al-Quran yang kita dengar itu. Pasti bisa. Pasti kita bisa. Tapi minta tolong pada Allah. Dengarkan 1 juz setiap hari. 30 juz. Sebulan kita dengarkan Al-Quran. Mulai lagi.
Namanya khatam itu seperti cincin. Artinya muter. Bukan tamatan. Kalau tamatan selesai 30 juz, tamat, tidak pernah lagi baca Al-Quran, itu tamatan. Kalau khatam itu ya seperti cincin, dia melingkar, dibaca di Al-Fatihah, selesai An-Nas, ulang lagi Al-Fatihah, An-Nas sampai kita meninggal dunia. Nah, ini penting sekali ya. Ini insya Allah di rumah kita akan mendapatkan keberkahan, kebaikan. Bahkan akan merembet nanti. Setelah kita baca Al-Quran, di rumah itu sempatkan diri kita baca buku-buku agama. Ya. Minimal kalau siapkan buku hadis. Kalau ulama itu menganjurkan, tidak usah pahami dulu, baca saja dulu. Nanti kita akan paham kalau dengarkan ustaz-ustaz ceramah, baru tahu yang penting baca. Kalau tidak Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Tidak usah banyak, setiap hari satu hadis baca. Mau berkah rumah itu. Setiap hari baca satu hadis. Besok baca satu hadis. Tidak sampai 10 menit. Baca Arabnya kalau bisa, baca terjemahannya. Kalau mau pakai sarah silahkan. Tapi harus bertahap. Kita baca saja. Berkah kita membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Supaya kita, kalau ada yang bisa kita amalkan, karena nanti ada yang bisa kita amalkan di situ. Kita tanpa bertanya ke ulama sudah bisa. Ya. Kalau bersiwak, ya kan tahu, tinggal ada padilahnya, tinggal dipraktekkan saja. Kita baca supaya semangat. Supaya semangat kita. Karena di hadis-hadis Nabi itu ada sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus kita jalankan. Nah, ini yang ketiga. Ya. Usahakan kita membaca Al-Quran, baca sunnah Nabi di rumah kita. Kalau tidak, baca ta'lim, ya, buku-buku agama, ya, atau fadilah-fadilah yang membuat kita semangat untuk beramal. Ya. Kalau sekarang ada fadilah amal, itu baca saja fadilah sholat. Kan hadis semua itu. Kita ta'zim, mengagungkan. Insya Allah keberkahan yang akan mengalir di rumah kita, tetangga kita. Insya Allah kiri kanan akan mendapatkan keberkahan. Apalagi kalau semua kita di rumah kita masing-masing membaca Al-Quran dan membaca buku-buku agama. Ya, insya Allah akan tambah berkah hidup kita. Selanjutnya kita mendapatkan berkah yang perlu kita perhatikan. Jamaah rahimakumullah, luangkan waktu kita untuk duduk pagi dan sore berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Luangkan waktu kita. Kalau tidak di masjid, ya, di rumah. Suami mungkin di masjid nunggu suruh istri di rumah. Ya. Tidak hafal sekarang ini, ya, masya Allah dimudahkan oleh para pemikir-pemikir Islam. Akan banyak dah hafal, sudah ada bukunya, tinggal beli taruh di rumah kita baca saja. Dulu insya Allah zikir pagi petang itu kita baca tidak sampai memakan waktu setengah jam. Tapi faidahnya sangat luar biasa. Keutamaannya bahkan setiap zikir wirid yang kita baca di pagi hari itu mendatangkan kebaikan. Salah satu contohnya perintah Rasulullah untuk membaca Sayyidul Istighfar itu sekali pagi, sekali sore, tidak disuruh baca ratusan, tidak. Karena panjang. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini kalau kita baca pagi kata Rasulullah dengan penuh keyakinan. Kita baca pagi, lalu tidak sempat sore meninggal dunia, maka Rasulullah mengatakan fahuwa min ahlil jannah, maka dia itu ahli surga. Kenapa dikasih fadilah ini? Supaya semangat. Di situ ada tauhid kalimat yang betul-betul harus diperhatikan. Satu kali, tapi baca dengan penuh keyakinan. Kalau dia dibaca sore sekali kata Rasulullah, tidak sempat pagi, dia meninggal dunia, dia baca dan keyakinan, maka dia fahuwa min ahlil jannah, maka dia termasuk ahli surga. Ini fadilahnya. Sayyidul Istighfar sekali saja disuruh, tidak sampai ratusan. Tidak sampai ratusan. Bahkan siapa yang membaca pagi itu bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. 3 kali dibaca pagi. Masya Allah. Itu akan dijaga oleh Allah. Itu sederhana 3 kali saja. Itu ada bukunya, ada panduannya dari ulama. Ya.
Tinggal kita baca, luangkan waktu. Ini untuk diri kita, kebahagiaan kita di dunia, kebahagiaan kita di akhirat. Kebahagiaan kita di dunia, kebahagiaan kita di akhirat. Kalau kita kan mikirnya dunia saja, ini untuk dunia akhirat kita. Bahkan segala kebaikan itu, bahkan kata ulama Ibnu Qayyim mengatakan, kalau siapa yang menjaga zikir pagi itu, insya Allah itu salah satu untuk mengundang rizki. Apalagi kita dianjurkan oleh Rasulullah baca 100 kali pagi itu subhanallah wa bihamdi, 100 kali. Sedangkan kalimat tasbih ini, kalimat tasbih ini segala sesuatu itu didatangkan rizkinya karena tasbih ini. Di antara salah satu untuk mengundang rizki itu karena kalimat tasbih subhanallah wa bihamdi. 100 kali. Kalau dosa kita sebanyak buih di lautan itu akan dihapuskan oleh Allah. Bayangkan. Ini punya fadilah semua apa yang kita baca pagi itu. Maka sempatkan waktu kita untuk berzikir kepada Allah pagi dan petang, dan zikir-zikir terutama yang harus diperhatikan zikir yang saya pesankan, dan ini kalau kita perhatikan insya Allah kita termasuk orang yang banyak berzikir. Pertama, zikir setelah sholat fardu, jangan sampai ditinggalkan. Kedua, zikir sebelum tidur. Apa dianjurkan sebelum tidur? Nanti dipraktekkan. Baca ayatul kursi, baca amanah rasul 2 ayat terakhir Al-Baqarah, baca qul ya ayyuhal kafirun sekali, baca qul huwallahu al-falaq an-nas, itu sekali-sekali tiupkan baru hapus sampai 3 kali. Nanti zikir kesehatan, zikir pengobatan, zikir kekuatan, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 34 kali jadi 100, 33 kali di zikir Fatimah. Ini zikir kekuatan. Siapa yang punya masalah sakit coba diamalkan ini. Lemah fisik kita, coba diamalkan sebelum tidur sambil minta kepada Allah. Karena apa? Dulu Fatimah beliau minta kepada ayahanda beliau melalui Sayyidina Ali untuk apa? Untuk minta pembantu. Karena beliau capek Anaknya itu tidak ada jaraknya lah, bahasanya Hasan dan Husain itu belum sampai melahirkan Hasan Husain, baru berapa sudah ada dia dalam perut. Jadi jaraknya itu tidak ada, hampir tidak ada jaraknya orang dulu. Makanya orang dulu itu kalau beranak banyak itu tidak ada jaraknya. Senang dia. Nabi senang. Capek dia. Siapkan untuk suaminya, letih maka minta membantu. Rasulullah tawarkan 2, dikasih pembantu atau amalan. Maka Ali minta amalan, bukan pembantu. Karena sama nilainya. Kalau pembantu nanti repot urusannya, kalau amalan kan enak. Maka dikasihlah amalan ini. Dan Sayyidina Ali setelah menerima ini dari Rasulullah, beliau tidak pernah meninggalkannya. Walaupun ketika dia perang Siffin, beliau tidak pernah meninggalkan amalan ini. Ini zikir sebelum tidur, zikir kesehatan. Ini obat sebenarnya. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang harus diperhatikan, zikir sebelum tidur. Terus apa? Zikir yang diperhatikan, zikir pagi dan petang. Nah, jadi 4 zikir ini kalau kita jaga, insya Allah kita akan termasuk zikron katsira, orang yang berzikir banyak. Ini usahakan jaga. Kalau yang lain tidak, pokoknya yang 4 ini zikir setelah sholat fardu, jaga 5 waktu, zikir sebelum tidur, zikir pagi dan petang. Usahakan jangan ditinggal. Paksakan diri kita. Insya Allah kita akan merasakan nanti kebaikan di balik itu. Karena ada janji-janji Allah dan Rasulnya. Hari ini kan kita kok diceritakan ini tidak yakin. Tapi kalau ditanya yakin tidak dengan Allah? Yakin. Ini masalahnya. Tapi kalau disuruh beramal, ini untuk beramal. Ini janjinya dari Allah dan Rasul. Kalau dunia ini tidak ada janjinya di situ. Yang kita makan jadi obat itu tidak ada janjinya. Al-Quran itu sudah dijanjikan Allah sebagai obat. Apalagi baca Al-Quran, dia baca niatnya, dia baca sebagai kesembuhan obat. Yakin insya Allah sembuh. Bahkan ada rekomendasi dari Nabi, Fatihatul Kitab, Shifa'un min kulli da'in. Fatihah itu obat seluruh penyakit. Tapi pernah tidak kita ini menjadikan Al-Fatihah itu sebagai obat? Dulu kalau para ulama dulu, Ibnu Qayyim, ini berjalan. Kalau dulu kan berjalan. Dari kampungnya berjalan untuk tanah suci, untuk mencari ilmu itu berjalan. Bermalam-malam, berbulan-bulan.
terasa capek, letih, panas badannya, apa yang dilakukan? Ambil air zam-zam, baca Al-Fatihah sesukanya, niatnya sebagai ruqyah. Berapa kali? Mau 7 kali, ke 9 kali, 11 kali, tiupkan ke air itu dengan isyarat ludah, minum, insya Allah besoknya seger, hilang penyakit. Kalau sekarang ini sakit dikit-dikit, paracetamol. Belum ke Allah, coba air dulu baru nanti cari paracetamolnya. Ini namanya orang bertauhid itu begitu. Allahnya dulu baru dia mencari solusi yang lainnya. Allahnya dulu. Nah, ini yang kita inginkan. Ya, ini orang-orang bertauhid sudah memahamkan la ilaha illallah. Jadi sudah disebutkan oleh Allah dan Rasulnya. Solusi baik kesehatan fisik, rohani kita, ya, itu Al-Quran, sunnah Nabi, dan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kuat. Makanya lihat orang-orang dulu, orang-orang soleh dulu. Jarang ada yang sakit macam-macam karena dia sudah minta di hadapan Allah. Bahkan ada yang sakit, tapi kok bisa kuat dia. Bayangkan, kenapa? Ingatnya Allah. Fisik yang kurang itu tidak menjadi halangan. Kita lihat sejarah sahabat. Dalam berjuang, melihat kekalahan Rasulullah, siap berangkat, padahal dia punya uzur, tidak boleh berangkat. Ya, karena dia ingat ada yang di situnya. Ada Allah, ada akhiratnya. Nah, ini kita berusaha. Ya, itu yang keempat, yang kita zikir. Yang kelima, yang terakhir, supaya kita merasa bahagia, jadikanlah saudara mukmin mukminah kita sekeliling kampung semua itu sebagai saudara kita. Ya, jangan pernah mencari-cari kesalahannya, jangan pernah mencari kekurangannya. Kalau dia salah, nasihatin dengan cara yang terbaik. Ini tugas kita. Wa tawassaw bil haqq, saling mengajak kepada kebenaran. Dakwahi mereka, ajak mereka. Kalau dia tidak mau ikut, dia marah-marah dengan kita, doakan, ya Allah, itu saudara saya. Ya Allah, saya tidak kepingin masuk surga sendiri. Saudara saya harus ikut semuanya, ya Allah. Dia tidak tahu, ya Allah, kita doakan. Itu saudara kita. Ya. Jangan kita lihat sepertinya ada datang nih. Ya. Seperti penjahat, jangan. Jadikan dia saudara kita. Karena orang beriman itu bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Jadi orang beriman itu bersaudara. Bagaimana kita dengan saudara kita? Kalau dia salah, dinasihatin. Ya. Kalau dia kurang, ya disempurnakan. Ya. Bahkan Rasulullah mengajarkan kita, mukmin dan mukmin lain itu seperti sebuah jasad. Ya. Kalau dia sakit, jasad ini kuku saja itu semuanya merasakan sakit. Semuanya merasakan sakit. Ya. Kalau kita kepedihan mereka kita rasakan, dan ini yang dilakukan Rasulullah. Rintihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keinginan bagi kita Rasulullah itu semua umatnya itu selamat. Makanya siang malam beliau dakwahkan dengan bil hikmah. Kalau muslimat dikasih tahu masuk ke dalam Islam, jangan menyekutukan Allah. Ini jalan keselamatan, beliau sampaikan. Siang malam rintihan beliau bagaimana manusia ini selamat. Tapi yang namanya sudah menjadi takdir Allah, tidak mungkin, ya kan? Tapi itulah, dan ini yang kita isi hati kita dari itu. Rasa persaudaraan, rasa ingin sama-sama selamat, ya, di dunia, lebih-lebih di akhirat. Insyaallah kalau ini kita miliki, ya, jamaah rahimakumullah, kita akan merasakan ketenangan, kedamaian, ketentraman dalam hidup ini. Tenang kita hidup, tidak bermasalah, ya. Tenang kita kalau sudah mengenal Allah, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita jalankan salat dengan disiplin, ya. Kita baca Al-Qur'an, kita berikan waktu khusus untuk Al-Qur'an, insyaallah akan diberikan berbagai macam hikmah, kebaikan, ya. Dan kita meluangkan waktu kita untuk mengingat Allah, berzikir sebanyak-banyaknya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah itu akan memberikan ketenangan. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ini janji Allah, tidak pernah bohong Allah. Kitanya saja zikirnya masih belum serius. Kalau kita serius, insyaallah kita akan mendapatkan ketenangan dan kedamaian. Insyaallah jamaah rahimakumullah, itu ya sedikit, tidak usah banyak-banyak, ya. Yang penting insyaallah siap kita amalkan, ya. Insyaallah saya mengajak dari rumah, ya, tanamkan nilai-nilai iman, tauhid, la ilaha illallah, kita ajarkan kepada anak-anak kita, kenalkan dengan yang paling sederhana. Siapa Tuhanmu? Allah. Siapa yang menciptakan langit? Allah. Siapa yang menciptakan kamu? Allah. Tanamkan dari sejak dini, ya.
supaya nanti dewasa enak. Siapa yang memberikan rezeki? Allah. Jadi tidak pusing kita. Dia tidak mempertuhankan kita. Kalau kita tidak ajarkan begitu, nanti kita yang jadi Tuhan. Ya. Bapak tidak ada duit, ngamuk-ngamuk dia. Karena kita yang jadi Tuhan. Kalau dia sudah kenal Allah, kita belum ada rezeki, dia akan tenang. Rezeki itu datang dari Allah. Dia berdoa, mendoakan kedua orang tuanya. Itu yang kita harapkan terhadap anak-anak kita semuanya. Mohon maaf, yang benar semata dari Allah, yang salah kehidupan saya. Kita sama-sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menanamkan tauhid yang benar dan menjadikan kita ini semua istiqomah di atas kebenaran sampai kita meninggal dunia. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rahmataka narju fala takilna ila anfusina طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولأجدادنا وجداتنا ولمشايخنا ولأستاذنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Yang benar semata dari Allah, yang salah kira-kira saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.